Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakila Marputri, NIM 180505080, kelas 18 A2 dari Prodi D3 Rekam Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai alat reproduksi wanita yang diampu oleh dosen Ibu Lisdiah Dewi Arini. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperlihatkan visi dan misi dari Universitas Bina Bangsa Surakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai alat reproduksi wanita. Organ reproduksi luar wanita ada dua. Yang pertama, vagina, saluran yang menghubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar. Merupakan alat kopulasi perempuan atau yang biasa disebut dengan jalan kelahiran bayi. Yang kedua, vulva, ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva terdiri atas labia minora, labia mayora, dan klitoris. Bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra atau saluran kencing dan saluran kelamin atau vagina. Organ dalam reproduksi wanita ada 8. Yang pertama, ovarium. Ovarium adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen dan progesteron. Terdapat sepasang, berukuran kecil, sepanjang 3 cm, terletak di daerah panggul di rongga perut. Yang kedua, fimbriae atau infundibulum. Yang ketiga, tuba fallopi, berbentuk saluran, diawali dengan struktur berbentuk corong berjari atau fimbriae infundibulum. Yang keempat, oviduk. Yang kelima, uterus atau rahim, panjang 7 cm, lebar 4 cm. Uterus berhubungan dengan dua saluran fallopi. Rongga uterus dilapisi dengan jaringan epitel yang mengandung banyak pembuluh darah atau endometrium. Yang keenam, serviks atau leher rahim, bagian bawah dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Yang ketujuh, vagina. Yang kedelapan, klitoris, tonjolan kecil pada labia minora yang mengandung ujung-ujung saraf rasa dan pembuluh darah. Selanjutnya, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada ovarium. Di dalam ovarium terdapat ogonium atau sel indung telur. Ogonium bersifat diploid. Ogonium memperbanyak diri dengan pembelaan mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis, tetapi tidak dilanjutkan sampai anak perempuan mengalami. Saat itu oosit primer dalam keadaan dorman atau berhenti tumbuh. Proses oogenesis dapat diringkas sebagai berikut. 1. Beberapa ogenia. 2. Salah satu ogenia tumbuh dan berdiferensi atau mengalami perubahan bentuk menjadi oosit primer atau diploid. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar pertama atau haploid. Oosit sekunder ini selanjutnya dikeluarkan dari folikel pada ovarium pada saat ovulasi. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk, tidak terjadi fertilisasi, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang lebih lanjut dan terjadilah menstruasi. Tetapi, jika ada spermatozoa yang masuk sehingga terjadi fertilisasi, maka terjadilah pembelahan meiosis kedua. Pada tahap ini, oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi satu ootit dan satu badan polar. Sementara itu, badan polar yang pertama dapat juga membelah menjadi dua badan polar. Selanjutnya, ootit berkembang menjadi ovum. Hormon-hormon yang mempengaruhi oogenesis. 1. Hormon FSH, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. 2. Hormon LH, berfungsi merangsang terjadinya ovulasi atau yaitu proses pengeluaran sel ovum. 3. Hormon estrogen, berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pematangan sel telur. 4. Hormon progesteron, berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menstruasi.
Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus atau pusat kontrol autonom di otak dan ovarium. Siklus menstruasi. Siklus haid yang normal berkisar antara 28 hari. Masa siklus 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus haid adalah 28 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks tebal yang mengelilingi suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat bayi perempuan lahir, korteks mengandung sejumlah folikel primer ovarium. Ovum melewati tubah falopis sepanjang ujung fimbriae dan dapat difertilisasi oleh sperma pria. Ada beberapa hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi. Yang pertama, hormon GnRH dikeluarkan dari hipotalamus yang kemudian memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH. 2. FSH memicu pematangan folikel di ovarium sehingga terjadi sintesis estrogen dalam jumlah yang besar, mengakibatkan proliferasi sel endometrium atau penebalan. 3. LH mengakibatkan ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis progesteron. 4. Estrogen dan progesteron memberi tanda kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH. Kelima, hormon progesteron untuk menebalkan endometrium. Fase menstruasi ada 4, yaitu fase folikel, merupakan fase pertumbuhan folikel yang sudah masuk atau folikel degrowth dan menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua, fase estrus, merupakan fase pada setiap ovulasi dihasilkan suatu asid sekunder. Yang ketiga, fase luteal, merupakan fase uterus pada tahap siap menerima dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kalender metode atau pantang berkala, yaitu cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaat kalender metode sebagai kontrasepsi atau mencegah kehamilan dan konsepsi atau awal dari manfaat kontrasepsi sebagai alat pengendali kelahiran atau mencegah kehamilan. Manfaat konsepsi dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi. Untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil, perhitungan masa subur ini akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu 21-35 hari. Pemantauan jumlah hari pada setiap siklus menstruasi dilakukan minimal 3-6 kali siklus berturut-turut. Kemudian, hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. Bila haid teratur dalam 28 hari, hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1 dan masa subur adalah hari ke-14 hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reproduksi. Ini ada primer sebelah menjadi sekunder. Tutupan belah. Kan ya.